Tapi kalau orang tua terbentak oleh anak, belum tentu 5 hari itu hilang, ya. Belum tentu 5 bulan hapus, gitu. Maka saya bisa jadi kalau anak saya manggil, saya bisa bilang ntar, gitu, nggak apa-apa bagi dia. Tapi kalau bapak saya datang, Din, kedengeran bapak saya, udah, ya Pak, turun langsung, nggak bisa bilang ntar. Meskipun begitu turun, kemarin minjem palu di rumah ditaruhnya di mana, Din? Cuma begitu doang tuh. Tapi turun buru-buru, nggak bisa bilang entar. Kenapa? Khawatir dia luka kalau seandainya saya teriak entar. Turun. Apa? Kemarin bawa palu dari rumah ditaruh di mana? Oh, di sini cari. Ya itu beda. Sikap kita kepada orang tua dengan sikap kepada anak nggak sama. Meskipun kondisinya sama dia itu. Maka benerlah ungkapan atau pesan Allah kepada anak-anak manusia, wabil walidaini ihsanan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsanan. Allah sudah menetapkan satu ketetapan yang tidak boleh kamu ganggu gugat. Jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu lah kamu berlaku ihsan. Enggak satu kali itu kalimat ihsan, ada 6-7 kalinya dalam Al-Quran itu. Kalau bapak ibu baca Quran maka ketemu wabil walidaini ihsana, gitu, pasti ketemu. Di surat Al-Baqarah ada, seingat saya, di Nisa ada, kemudian di surat Al-Isra juga saya temukan ada. Minimal ada 7 kali dia berulang, ditaruhnya di tempat-tempat berbeda. Kenapa kok ditaruhnya tempat-tempat berbeda tapi redaksinya tetap sama, wabil walidaini ihsan? Sementara ulama menyimpulkannya mengingatkan anak manusia karena dia lupa untuk berbakti kepada orang tua dengan cara berbaktinya. Bahkan sampai ada ayat yang menyatakan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu berkata jangan menghardik. Kenapa? Orang tua itu sensitif. Yang penting jaga omonganmu. Kenapa? Omonganmu lepas tanpa kontrol, maka boleh jadi hatinya terluka. Sekian bulan nggak hilang itu. Maka ucapanmu tolong jaga kepada mereka itu tuh. Kalau gitu bukankah Al-Quran berpesan sesuai dengan kondisi dan kenyataan orang tua? Kenapa? Sebuah kehormatan bagi orang tua kalau dia ngomong, anak-anaknya dengerin. Adapun konten ucapannya mungkin tidak relevan karena tidak lagi pada masa sekarang ini, kita nggak usah jalanin. Yang penting dengerin aja udah. Kalau anak-anak model begini bisa paham orang tua, maka kalau gitu rasanya memang tidak terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak. Kenapa? Si anak ngerti orang tua mau modelnya kayak begitu. Ntar kalau kita tua juga kita kayak gitu. Sekarang aja kita ketawain dia jalannya pelan-pelan gemeteran. Ntar kita diketawain. Wong itu semua berlaku sunatullah kok. Sekarang kita bisa jalan cepet. Nanti kita juga jalannya kayak dia. Kalau kita ketawain dia, nanti kita diketawain anak-anak kita pasti. Nah kalau gitu bukankah ini hubungan yang luar biasa, penjelasan yang luar biasa dari Allah kepada anak manusia untuk menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Pahamilah kondisi mereka. Nah kita sadar nih, yang dipanjangin begitu. Ya iya orang tua. Makanya saya bilang kalau ke adik-adik saya, kalau emak sama abang ngomong dengerin aja udah. Meskipun kayaknya nggak cocok, dengerin aja udah. Jangan dibantah. Kenapa? Ntar dia sakit hati, kita susah. Gitu, jaga perasaannya aja udah. Nggak relevan, biarin aja udah. Jangan dibantah. Di belakang kita cari jalan yang lain. Tapi di depan dia kita bisa iya daripada ntar dia berantem sama kita itu. Kenapa? Repot udah. Kalau orang tua sudah nggak suka atau tersinggung, bisa jadi hatinya tergores cukup dalam dan susah diobatinya. Nah kalau gitu bukankah inilah kaidah bagaimana anak berhadapan dengan orang tua berhadapan dengan anak. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini mencerahkan kita semua, menjadikan kita sadar di mana posisinya. Jadi kalau bapak sudah dikembalikan, ibu dikembalikan kepada usia yang sama dengan anak. Dulu bapak ibu ngelarang anak, sekarang bapak ibu banyak dilarang anak pastinya deh. Ya, kata anak, saya dilarang pak sama anak saya nggak boleh. Dulu kita tuh
Dulu ngelarin anak, jangan begini, nggak boleh begitu, jangan ke sana. Dulu jadi orang tua. Tapi begitu sampai masanya tua, anak saya nggak boleh, bilangnya nggak boleh keluar Pak, jadi saya di rumah aja udah. Tunduk sama anak. Bukankah begitulah gantian, kami jadikan gantian nanti. Kalau orang tuamu sudah dalam kondisi tua, ada dalam pemeliharaanmu wahai anak. Kalau gitu sang anak memperhatikan kondisi orang tuanya, karena dia akan menjadi orang yang saya harus pelihara sebagaimana dulu saya dipelihara oleh dia. Kalau gitu, kalau satu masa dia harus kembali kepada anak-anaknya, pulang dia ke rumah saya, kembali karena saya harus urus, maka sekarang ini saya sudah siapkan kamarnya. Inilah kamar buat bapak saya, buat ibu saya, kalau dia sudah nggak ada ngurus. Di mana? Lantainya di bawah. Gitu, supaya gampang aktivitasnya, karena tua. Jangan orang udah 70 tahun dikasih di lantai 3. Itu namanya pengen buru-buru dapat warisan, gitu ya. Terus di bawah. Kenapa? Menempatkan diri. Nah, mudah-mudahan afala nyakilun ini, tidakkah mereka berpikir, menjadikan kita tercerahkan dengan ayat dan kemudian akhirnya membina hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik li auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, puji syukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmatmu dan bertanggung jawab di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam yang kami baca, semoga Engkau limpahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu berjumpa di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayangmu, karena mereka telah mendekap kami saat kecil dahulu. Ya Allah, berkahi putra putri kami, jangan kau berikan kesulitan kepada mereka, berikan taufikmu kepada mereka agar mereka taat kepadamu, jadikan amal baiknya menjadi pahala bagi kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.